ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, ma'asyarul hadirin wal hadirat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, hafizakumullah wa ra'akum min kulli su'in wa makruhin. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa belajar pada pagi yang penuh berkah ini, kembali membuka tulisan-tulisan para ulama membahas tentang kaidah Al-Quran di dalam kehidupan kita, agar kehidupan ini berjalan sesuai di atas panduan yang telah dipandu oleh Allah melalui Al-Quranul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnahnya dan hadis-hadis yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi bagian yang bermanfaat dalam kehidupan kita dan menjadi ilmu yang menjaga dan menerangi jalan kita, serta menjadi pendorong bagi kita untuk beramal di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga-keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani, pagi ini kita akan membahas satu kaidah dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 83, akhir daripada surat Al-Qasas ayat yang ke-83, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kaidah yang mulia ini adalah kaidah yang baku di dalam Al-Quranul Karim. Kaidah yang akan membangkitkan rasa dalam hati orang-orang beriman, membangun jiwa dan diri orang-orang yang bertakwa kepada Allah, serta akan mengisi hati-hati mereka dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Kaidah ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam rangkaian ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya di saat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepadanya berupa kesudahan dan akhir yang baik bagi mereka yang beriman kepada Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak, serta Allah akan memberikan kuasa kepada mereka di muka bumi ini, ya, jika senantiasa mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan ayat ini adalah di ujung kisah daripada kisah Qarun di dalam surah Al-Qasas, ya, di mana Allah katakan tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Di mana ad-darul akhirah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya darul akhirah, ya, kampung akhirat, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluwah. Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi ini. Dan juga kami jadikan bagi orang-orang yang tidak melakukan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dekat dan senada dengan ayat yang kita bahas pada pagi ini adalah firman Allah di dalam surat Thaha ayat 132. Ketika Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di akhir surat Thaha Allah katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa wal aqibatu lit taqwa. Ketika Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya di dalam menjalankannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, dan kamilah yang akan menanggung rezekimu. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kaum muslimin, kaum muslimat, di mana dua ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana kehidupan kita ini bagaikan roda yang terus berputar. Ada kalanya ketika kita berada di dalam kesusahan, di saat itu kita dalam kesempitan dan kesulitan. Ada kalanya kita diberikan Allah Azza wa Jalla limpahan nikmat dan kesenangan. Maka dalam kedua ujian yang Allah berikan kepada kita, baik itu dalam kesenangan yang kita dapatkan, ya, ataupun dalam kesulitan yang kita hadapi, kesemuanya itu adalah akan berujung kepada kebaikan jika kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wa minal ma'lum, kata para ulama, annal aqibata huna, bahwa kesudahan di sini la tanhasiru fil akhirah. Tidak hanya kesudahan yang baik itu adalah ketika di akhirat kelak, di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan, menjamin kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayat yang lain, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Ya, di mana akhirat itu di sisi Rabbmu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Bal hiya 'amatun fid dunya wal akhirah. Jadi kesudahan itu kaum muslimin, kaum muslimat, sebagaimana janji Allah kepada kita, wal aqibatu lil muttaqin, atau wal aqibatu lit taqwa, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa itu mencakup kesudahan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jangan hanya kita batasi kesudahan yang baik itu di akhirat saja, tidak. Tetapi ketika kita dalam ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak tahu. Ketika ujian itu kita hadapi, maka kita harus menghadapinya dengan iman, menghadapinya dengan penuh harap pertolongan Allah Azza wa Jalla, thiqah, yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Maka gelombang ujian yang kita hadapi di dunia ini, sepahit apapun dan sesusah apapun yang kita hadapi, maka yakinlah ketika kita bertakwa kepada Allah,
akan indah di masanya, akan manis di saat datang balasan Allah Azza wa Jalla, akan indah di saat itu. Maka yakinlah kaum muslimin, kaum muslimat, apapun yang kita hadapi di dunia ini, bil khusus di zaman-zaman yang seperti ini, di saat-saat yang kita hadapi kesulitan di mana-mana, ya, kehidupan perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu kesungguhan. Tidak mudah bagi seorang hari ini, ya, di sebagian tempat untuk mempertahankan hidup saja membutuhkan kesungguhan yang luar biasa. Maka yakinlah Anda ketika ketakwaan itu menjadi bagian yang hadir dalam kehidupan, ketakwaan itu menjadi perhiasannya, pakaiannya, maka kemudian yakinlah jangan janji Allah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, wal aqibatu lil muttaqin atau wal aqibatu lit taqwa. Kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan kita adalah sejauh mana ketakwaan itu hadir dalam kehidupan kita, terrealisasikan dalam keseharian kita. Maka janji Allah, ketahuilah, tidak akan pernah mungkir terhadap orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah telah sebutkan dalam banyak ayat keutamaan orang-orang yang bertakwa? Ya, solusi yang Allah berikan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan solusi, maka Allah berikan jalan keluar, ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Rezeki di sini kaum muslimin bukan hanya pada benda materi saja. Rezeki bisa berupa kebaikan, rezeki bisa berupa anak yang saleh, rezeki bisa berupa kesehatan yang kita rasakan. Anak-anak kita sehat, tumbuh dengan baik, ya, keluarga kita aman, terjaga dari segala bentuk keburukan-keburukan. Banyak hal yang kita pahami bahwa ketika Allah berikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, tidak hanya berbatas kepada materi. Rezeki tidak hanya berupa uang, berupa harta, tapi dalam banyak makna yang luas rezeki itu ada kita dapatkan sebagaimana janji Allah Tabaraka wa Taala. Maka mukmin dia harus berusaha memahami dari setiap keadaan dan kondisi bahwa kebaikan itu selalu berada pada barisan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Maka untuk membuktikan, ya, ayat ini dalam kehidupan kita, mari kita lihat, ya, mari kita lihat bagaimana sejarah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesudahan yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini, baik itu dalam level dan skop kelompok maupun masyarakat, ataupun pada level tertentu, ataupun pada level pribadi masing-masing di antara kita. Di dalam sejarah Islam yang panjang, yang mengalami masa-masa keemasan, ya, di dalam masa-masa keemasan datanglah setelahnya masa-masa kesulitan, masa-masa perpecahan, masa-masa di mana kondisi kita ini semakin hari semakin lemah dan semakin hari semakin berpecah belah. Maka di sebagian orang melihat bahwa ternyata ada dari sisi-sisi lain selain Islam, mereka mengalami kemajuan yang luar biasa, teknologi yang begitu maju, ekonomi yang begitu kuat, dari sisi fisik dan bangunan begitu luar biasa. Terkadang sebagian kita orang-orang beriman melihat ini adalah sesuatu yang baik, kita melihat sesuatu yang positif yang Allah hadirkan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Tapi mereka, sebagian kita ini lupa melihat kalau itu adalah satu bagian dan satu kenikmatan, satu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka lupa tentang Islam yang Allah hadirkan di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan sebagian dari kaum muslimin, mereka berangkat
ke timur dan ke barat, mencari prinsip-prinsip apa yang mereka pakai sehingga mereka mencapai seperti itu, kemajuan yang luar biasa. Ya, pemikiran-pemikiran apa yang mereka pegang sehingga mereka bisa seperti itu dan lain sebagainya. Mereka lupa melihat Islam bagaimana memandu, bagaimana kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pada saat keterputusasaan dia merasa Islam sudah jauh dari apa yang diharapkan. Di sisi lain mereka melihat orang-orang barat yang luar biasa kemajuannya dalam kehebatan di dunia ini. Maka kemudian mereka takjub, mereka kagum, mereka melihat bahwa disitulah kebaikan, disitulah segala hal yang diinginkan, dan mereka melalaikan apa-apa yang telah Allah sampaikan di dalam agama yang mulia ini. Maka inilah kondisi yang kita sayangkan kaum muslimin. Melihat hal-hal yang seperti itu, melupakan sisi ruh, melupakan semangat, melupakan sesuatu yang abadi yang telah Allah jadikan sebagai panduan di dalam Al-Quranul Karim. Maka dengan segala kemajuan yang mereka miliki, dengan segala hal yang mereka kuasai hari ini, tapi yakinlah semua itu akan berakhir kaum muslimin. Semua itu akan berujung kepada sesuatu yang kehinaan, sesuatu yang menjadikan mereka ini tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini mereka memiliki kekuasaan, menguasai segala bidang, tapi yakinlah ketika mereka tidak beriman kepada Allah, maka kesudahan bagi mereka adalah kehinaan. Kesudahan bagi mereka itu bukanlah kehebatan, tetapi adalah kelemahan dan kehancuran serta kebinasaan. Tapi ketika kita sabar dalam kondisi kita seperti ini, dan kita terus berjuang belajar agama, dan kita mengamalkan, merealisasikan setiap apa yang telah Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, maka yakinlah ketika syariat ini kita amalkan, kita menginginkan setiap jengkal daripada syariat ini teraplikasikan. Secara individu kita bertakwa kepada Allah, secara sistem kita sudah mulai mengarah kepada syariat. Maka yakinlah sepahit apapun kondisi kita hari ini, seburuk apapun keadaan kita hari ini, wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa. Yakinlah kesudahan itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Ya. Janganlah kita melupakan jati diri kita. Janganlah kita pura-pura lupa dengan keadaan kita, dengan agama yang kita anut ini. Karena sesungguhnya ketika seseorang berupaya memeluk agama ini, ya, dengan sekuat-kuatnya, maka kemudian Allah akan hadirkan janjinya kepada kita. Janji Allah tidak akan pernah mungkir. Janji Allah tidak akan pernah diselisih olehnya. Tapi kenapa hari-hari ini kejayaan, peradaban masih jauh dari tengah-tengah kaum muslimin? Berarti ada evaluasi yang besar yang harus kita lakukan dalam pola dan pola pikir kita, dalam konsep hidup kita, dan bagaimana kita menjalankan sehari-hari kita. Ya, ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Nah, kalau kita lihat, ya, bagaimana dalam level tertentu atau dalam level pribadi misalnya, ya, pada level pribadi misalnya, ketika seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesudahan itu yang baik itu akan Allah berikan kepadanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Ayat ini memberikan isyarat bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sangat perlu untuk merenungi kaidah ini. Khususnya orang-orang yang hidup dalam suasana yang penuh dengan godaan fitnah, ya, godaan harta, jabatan, dan berbagai hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa merasa ringan untuk bersabar, ya, menghadapi godaan syahwat dan kelezatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani, ketika
Kaidah ini dipegang oleh para duat di jalan Allah Azza wa Jalla yang selalu berjalan di atas dakwah yang panjang, ya, jalan dakwah yang penuh dengan cobaan, kebaikan dan keburukan. Khususnya jika dia tidak menemukan orang yang membantu menolongnya. Khususnya dia ketika tidak menemukan orang-orang yang menguatkannya, ya, yang mensupportnya. Atau bahkan mungkin sebaliknya, dia mendapatkan orang-orang yang menolak dan memusuhinya. Maka bersabarlah di dalam menyampaikan kebenaran dan kebaikan ini. Wal aqibatu lil muttaqin. Di saat ujian itu tiba, di dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan syariat, maka yakinlah wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu. Kita minta kepada Allah agar kita istiqamah di jalan ini. Kita minta kepada Allah agar kita tetap kokoh di jalan apa yang telah diri Allah Subhanahu wa taala diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah kita kaum muslimin. Kita lihat di dalam sejarah Islam, ketika mereka orang-orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam novel pribadi seperti Bilal bin Rabah dan para sahabat-sahabat yang lain, dari sisi duniawi mereka tidaklah seperti sahabat-sahabat yang lain dan tidak pula seperti para pemuka Quraisy yang lain. Tapi ketika mereka bersabar menghadapi ujian dan mereka istiqamah di jalan tauhid, loyal terhadap apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mereka ini mendapatkan jaminan surga dari Allah tabaraka wa taala. Mereka sulit, mereka dihimpit, mereka dicaci maki, mereka dilempari, mereka dihina, mereka dikucilkan, mereka ditinggalkan. Berbagai macam bentuk cobaan-cobaan yang diberikan kepada mereka di zaman itu. Tapi mereka yakin dengan kalamullah azza wa jalla wal aqibatu lil muttaqin. Sesulit apapun, sepahit apapun, maka kemudian ujung daripada perjalanan bagi orang-orang bertakwa itu adalah baik. Bukankah kita lihat dari sisi yang lain, ketika para pemuka Quraisy, orang-orang hebat, orang-orang kaya, para pejabat, orang-orang terpandang yang menentang agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menentang syariat Allah azza wa jalla, yang memusuhi Rasulullah, yang mencela Rasulullah, yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sisi nasab orang-orang terpandang, dari sisi harta mereka orang-orang kaya, dari sisi sosial mereka orang-orang yang dihormati. Dan bukankah ini yang ditawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul tetap berdakwah, ya, disampaikan kepadanya tawaran 3 hal yang sangat menggiurkan. Jika engkau ingin menikahi wanita cantik, maka kami akan berikan wanita yang paling cantik kepadamu. Jika engkau menginginkan tahta, kami berikan kamu sebagai orang yang memiliki tahta yang paling tertinggi. Dan jika engkau menginginkan harta, maka kami akan kumpulkan harta kami semua, kami berikan kepadamu. Dengan satu syarat, Muhammad, engkau harus berhenti dari dakwahmu ini. Inilah godaan, inilah ujian. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, dia mengatakan, ya, andai matahari diletakkan tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti meninggalkan perintah Allah azza wa jalla untuk mendakwahkan kebenaran yang telah dititipkan kepadanya, yang telah diamanahkan Allah kepadanya. Ini kaum muslimin, kaum muslimat, semangat yang harus kita bangun. Ya, walaupun di kota Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina oleh para pemuka-pemuka tadi, tapi apa kesudahan bagi mereka orang-orang yang terpandang, terkaya, ya, terhormat di bangsanya? Hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kematian, ya, yang menimpa mereka, kematian yang berbalut kehinaan. Kesudahan yang mereka hadapi, kesudahan yang mengerikan mereka, kesudahan yang tidak terhormat, kesudahan yang berujung kepada kebinasaan. Tapi ketika kita dalam kondisi beriman kepada Allah, apapun keadaan kita, ya, maka kita akan bertakwa. Ketika kita bertakwa, maka kesudahan itu baik bagi kita. Maka itu kaum muslimin, ini adalah akan menumbuhkan asa di hati orang beriman, menyemangatkan dirinya untuk optimis, untuk yakin kepada Allah azza wa jalla. Mungkin level kehidupan kita ambil contoh, level kehidupan kita tidak sama. Manusia berbeda satu dengan yang lainnya.
Ketika Anda bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin dari sisi kehidupan Anda tidak seperti orang-orang yang ada di sekitar Anda. Tapi ketika Anda iltizam, ketika Anda yakin dengan pertolongan Allah, dengan agama yang mulia ini, bahwa Allah tidak memandang kepada baju dan penampilan, yang Allah pandang adalah keimanan, ketakwaan di hati kita. Ini yang menjadi besar dalam kehidupan, ini yang menjadi pegangan. Maka inilah yang akan membuat kita ini bersemangat, membuat diri kita ini besar, membuat diri kita ini bangga, membuat diri kita ini akan senang dan bahagia. Kenapa? Karena Allah tidak melihat sesuatu yang bersifat aksesoris duniawi, tapi yang Allah lihat adalah sesuatu yang kokoh di dalam hati seorang yang beriman, yaitu ketakwaan kepadanya. Maka itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, kita harus pandai memandang kehidupan kita dengan kacamata iman, dengan kacamata ketakwaan, dan kacamata Al-Quranul Karim, wal aqibatu lil muttaqin. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, Nabi Muhammad alaihissalam ketika diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, ketika berada di kota Mekah, kita tahu dihina, dicaci maki, diusir, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus hijrah mencari tempat yang baru untuk melanggengkan dakwahnya. Maka beliau memilih kota Madinah, dan sebelum kota Madinah Nabi alaihissalam memilih kota Taif untuk berikhtiar di dalam rangka mendakwahkan risalah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ujian belum selesai, ya, cobaan belum berakhir, maka kemudian dia menghadapi kondisi yang sama seperti yang dihadapi di kota Mekah. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla memilihkan sebuah tempat yang berkah, tempat yang luar biasa dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memilihkan sebuah tempat yang disebut dengan Yathrib, kota Madinah Al-Munawwarah hari ini, sebagai tempat dakwah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari kondisi yang tidak baik, ya, dalam kondisi ujian yang begitu besar yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia kokoh berjuang bersama para sahabatnya, maka kemudian Allah lahirkan dari kota Madinah orang-orang yang luar biasa. Yang awalnya Jaziratul Arab, dia menjadi negeri yang tidak terpandang, gersang, padang pasir yang tidak diharapkan kemajuan, tapi ketika keimanan menjadi kokoh, tumbuh subur di sana, maka Allah jadikan kota Jaziratul Arab menjadi kota yang dipandang, menjadi kota yang diangkat, menjadi kota yang menjadi pembicaraan, menjadi mercusuar keimanan, menjadi menara ilmu, menjadi kudwah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwani, ketika kita memandang dengan pandangan iman kepada Allah, dalam bersikap dengan sikap ketakwaan, insya Allah, ya, Allah akan hadirkan keberkahan, Allah hadirkan solusi, Allah hadirkan kebaikan untuk kita bersama. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, di sini masih banyak kisah-kisah, ya, yang bisa kita bahas, ya, sebagai bentuk penguat dari apa yang kita bahas dari pagi ini. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Masih banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrahnya dalam penggalan ayat, dalam kisah-kisah mereka yang menguatkan kita bahwa kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, ya, sekali lagi bahwa ketika kita yakin dan kembali kepada firman Allah Azza wa Jalla, maka kita akan mendapatkan banyak faedah, banyak kebaikan, banyak pelajaran dan panduan untuk kehidupan kita ini. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dari apa yang kita bahas ini, kita ambil satu contoh ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menggunakan ayat ini, berdalil dengan ayat ini, ya, wal aqibatu lil muttaqin, ya, untuk kesudahan dan kehinaan bangsa Tartar yang setelah menyerang kaum muslimin, negeri-negeri Islam. Beliau bersumpah bahwa Tartar dengan segala kekuatan yang mereka miliki, dengan segala kehebatan yang mereka punya, dengan segala kebesaran mereka, maka Syekhul Islam mengatakan, demi Allah,
mereka akan kalah, mereka akan hilang, mereka akan lenyap, dan mereka akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan tadi. Karena keyakinan bahwa orang bertakwa akan diangkat Allah. Inilah di antara ucapan yang beliau katakan. Ya, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita semua, kata beliau. Bahwa kemenangan adalah milik orang-orang yang beriman. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Maka mereka adalah kaum yang akan dikuasai Allah. Mereka ya menjadi kaum yang dikalahkan Allah Azza wa Jalla. Penolong kita adalah Allah Azza wa Jalla, dan menjadi wakil kita adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah yang akan membalas dendam. Dialah yang akan membalas segala kejahatan dan kezaliman mereka, dan dialah yang akan memberikan kemenangan kepada mukminin dan mengalahkan mereka. Inilah sebuah keyakinan dari seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika tertar dengan segala kehebatan. Walhasil Allah Azza wa Jalla hilangkan, lenyapkan, hinakan mereka. Maka sebagaimana fitrahnya sejarah, dia akan terus berulang di saat-saat syarat dan ketentuan telah kita lakukan sebagai orang beriman dan bertakwa, maka di saat terpenuhi syarat tersebut Allah akan wujudkan janjinya. Tapi di saat syarat dan ketentuannya belum berlaku, belum kita laksanakan, maka di saat itulah janji Allah belum Allah hadirkan. Masih dalam proses menunggu sejauh mana kita untuk beriltizam dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah ya kemudahan di dalam menerapkan takwa ini, dan di dalam menerapkan kaidah Qur'ani yang kita pelajari pagi ini, dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kesudahan adalah yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apapun kondisi dan keadaan kita hari ini, ya bersabarlah, hadapilah dengan tenang, dan teruslah berharap solusi dari Allah Azza wa Jalla, dan gantungkanlah harapan kita kepada Allah. Ya, jangan gantungkan harapan kita kepada makhluk yang lemah seperti kita. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia merasa resah di kota Mekah, maka dia menaiki gua, sebuah bukit. Lalu kemudian dia bertahanus di sana, dan dia memandang ke bawah dengan berbagai macam bentuk permasalahan. Ketika Nabi kita alaihissalam memandang ke bawah dari atas bukit tersebut, dia melihat berbagai macam bentuk keterbatasan, berbagai macam bentuk kerusakan, berbagai macam bentuk keadaan buruk yang dilihat olehnya. Tetapi ketika dia menatap ke langit, dia melihat langit tanpa batas. Dia melihat solusi dari Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha memberikan bimbingan, Allah yang Maha memberikan pertolongan. Maka itu, ikhwani, ya, jangan selalu tundukkan mata kita ke bawah melihat keadaan dan kondisi kita yang sulit, tetapi layangkanlah pandangan kita ke langit. Ya, lihatlah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Luas, yang Maha Bijaksana, yang Maha memiliki kehebatan. Maka pandanglah, tataplah Allah Azza wa Jalla, ya, pandanglah ke langit lepas yang tidak bertiang dan tidak berbatas. Maka Allah akan hadir bersama kita dengan keyakinan kita bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan nilai dan derajat takwa. Allahumma rzuqna taqwaka waj'alna min ibadikal mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan demikian kita sudahi kajian kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla sekali lagi berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya serahkan kepada Ustaz Arai. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai kaidah Al-Qur'an dan kehidupan, untuk kaidah yang ke-15 mengenai akhir dan kesudahan dari orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustaz bisa bermanfaat untuk antum dan antum semuanya. Sebelum tutup kajian Ustaz, ada satu pertanyaan. Kita coba jawab Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya apa
Ustaz, apa yang lebih utama atau manakah yang lebih utama, bertakwa atau berdisiplin? Apakah orang yang sudah berdisiplin dalam kehidupan bisa otomatis langsung bertakwa? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan akhil karim yang telah musyarakah pagi ini. Antara bertakwa dan disiplin, disiplin dalam bahasa kita ya tentu menjaga dan terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang tetap ya. Kalau bahasa bertakwa tentu ini bahasa agama ya, bahasa agama kita yang apa makna takwa yang kita maksud itu banyak sekali ya kita dapatkan di dalam ungkapan para ulama, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan para ulama-ulama kita mendefinisikan makna takwa itu. Ya, antara takwa dan disiplin tentu ada saling keterkaitan. Tentu makna takwa itu lebih luas ya. Lebih luas daripada makna disiplin. Dan ketakwaan itu mencakup seluruh kehidupan kita. Sebagaimana Ali katakan, kalau takwa itu di antara ciri-cirinya atau sifat-sifatnya adalah takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu bertakwa. Ya, ketika seseorang disiplin menjaga syariat-syariatnya, menjaga matanya dan menjaga lisannya, maka insya Allah dia termasuk kepada orang yang bertakwa. Tentu dia memiliki makna yang saling keterkaitan. Namun takwa tentu memiliki cakupan yang lebih luas ya. Yang kedua kata Ali, di antara makna takwa itu kita beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Ketika kita beriman kepada Al-Qur'an, kita membacanya, kita mentadaburinya dan kita memahami maknanya, kita mengamalkan ya, maka ini semua bagian daripada takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah kita bersiap-siap untuk menuju hari akhir kita, hari kebangkitan kita, hari di mana Allah mencabut nyawa kita dan akan bertemu dengannya. Maka ini proses bersiap diri ini adalah bentuk ketakwaan seseorang. Ya, kita berbekal amal yang akan kita bawa, ya kita berbekal dengan menyiapkan harta terbaik kita infakkan, kita wakafkan, ya kita bersiap dengan ilmu yang kita miliki, kita ajarkan kepada kaum muslimin, ya kemudian kita siapkan anak-anak kita, anak yang saleh agar mendoakan kita nanti setelah kita meninggal dunia, yang mereka tahu dengan tauhid, dengan iman kepada Allah dan lain sebagainya. Dan yang keempat, di antara makna takwa itu adalah kita ridha kepada pemberian Allah. Ya, apa yang Allah berikan kepada kita itulah rezeki kita. Jangan kita sibuk untuk mencari ya melihat rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Itu akan memadamkan rasa syukur di hati kita. Tapi pandanglah nikmat kita ini dengan pandangan yang luar biasa. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Ya, Allah yang memberi rezeki, tapi ketika kita sibuk memandang rezeki orang lain, maka itu akan memadamkan rasa syukur di hati kita. Nah, hidupkanlah ya cahaya iman dengan selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka inilah takwa. Tapi kalau kita lihat lagi, ya sebagian sahabat mengatakan takwa itu akhi, ketika Anda berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan ona dan duri, bagaimana sikap kita ketika berjalan di saat jalan tersebut kita hadapi? Maka pasti kita akan mencari jalan yang tidak ada durinya. Kita berusaha berjalan agar kaki kita selamat dari duri tersebut. Begitulah takwa. Ketika seseorang melangkahkan kaki di dunia ini, melihat apa yang dihalalkan Allah kita lakukan, dan apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan, apa yang diharamkan Allah kita tinggalkan, apa yang dilarang oleh Allah kita hentikan. Ini takwa. Oleh itu akhi fillah, antara takwa dan disiplin tentu makna memiliki keterkaitan, tapi tentu makna takwa lebih besar, lebih umum, lebih banyak cakupan-cakupannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairan untuk jawaban dan nasihatnya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Dan insya Allah di kesempatan esok kita akan kembali bersama Ustaz untuk kajian atau lanjutan kajian mengenai 50 kaidah benar kehidupan. Apapun untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita cukupkan kajian untuk kesempatan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.